Halo pemirsa ya, jumpa lagi ya dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya. Nah, untuk tema kita pada hari ini, ngopinya yaitu mengenai tentang salah satu kejadian guys, atau case yang lagi booming-boomingnya yaitu mengenai salah satu profesi dokter itu yang memang terjerat dengan hukum karena terkait dengan apa yang dia berikan melalui media elektronik seperti itu. Dan saya pun juga tidak sendirian ini guys, ini juga saya bersama dengan rekan saya yaitu Erika. Hai. Nah, Erika, kan sempat juga melihat dan mendengar sendiri kan terkait dengan case ini gitu. Karena juga kalau saya juga sempat mengikuti juga case ini juga memang awal mulanya berawal dari tweetan si dokter ini dan dia memberikan semacam edukasi ya terkait dengan salah satu produk kosmetik yang menurut dia sendiri dan dari hasil risetnya itu dia mengatakan oh ini mengandung bahan-bahan yang semestinya itu tidak boleh ada. Bahkan juga ada beberapa kadar yang menurut dia itu cukup tinggi terhadap kosmetik ini. Nah, lalu kan Erika ini kan juga cukup familiar kan dengan dunia kosmetik sudah pasti. Nah, menurut Erika sendiri, apakah memang sekarang itu kosmetik yang menurut misalkan dari dokter yang memang dia istilahnya sudah melakukan uji klinis ataupun juga sudah melakukan penelitian, dia mengatakan oh ini kok kayaknya ya istilahnya mengandung bahan berbahaya, itu apakah kemudian di sini tuh keliru sih Erika sebenarnya? Kalau kelirunya sih enggak ya kok. Aku terus terang aku ini bukan followernya dokter tersebut ya. Jadi aku enggak begitu ngeh untuk videonya seperti apa yang waktu dia mengedukasi masyarakat tentang kosmetik ini ya. Cuman kalau aku perhatiin sih mestinya sih nggak ada isu ya. Maksudnya namanya orang mengedukasi itu nggak ada salahnya kalau dia bisa, apalagi dia emang dokter. Aku nggak begitu nggak dia dokter apa ya. Cuman kalau aku pikir mestinya sih nggak ada isu gitu loh. Kalau toh emang itu mengandung bahan berbahaya untuk kulit yang mestinya emang nggak boleh, ya konsekuensinya mestinya produk tersebut ditarik dari peredaran, kan mestinya seperti itu ya. Cuman nggak tahu kenapa akhirnya rame di media sosial kayak gitu. Jadi memang kalau secara regulasi juga mestinya kan itu juga kalau memang misalkan tidak memiliki izin yang layak untuk edar, udah pasti juga akan mengalami hambatan dalam proses produksinya. Kan ketika misalkan kalau memang tidak ada BPOM-nya deh, pasti juga akan mengalami kesulitan untuk dia bisa ekspansi kan begitu Erika. Nah, Iya. lalu kemudian istilahnya kalau dilihat berarti ini adalah salah satu fenomena di mana istilahnya mereka yang sudah memberikan hasil temuannya terhadap kosmetik ini kemudian itu dia mengalami sanksi hukum. Nah, apakah kemudian di sini bagi para dokter ataupun para ahli lainnya ya, misalkan dia kalau kepingin memberikan edukasi gitu Erika melalui media elektronik itu, lalu yang enak gimana kalau dia sekarang memberikan pengetahuannya kemudian dari hasil temuan seperti ini kemudian tiba-tiba dia terkena masalah dengan undang-undang ITE seperti itu, apakah kemudian di sini justru malah apa ya memberikan sedikit Menakutkan buat mereka ya untuk ya kan gitu, memberi gimana Erika sebenarnya? info gitu. Iya, kalau aku bilang sih mungkin
eh balik lagi sih, aku nggak begitu ngeh dengan kasus ini. Maksudnya bacanya cuman sepintas-pintas aja juga dari media yang sekarang kan, kalau media itu sepotong-sepotong aja, nggak full story gitu ya kok. Cuman sih so far ini dari media yang aku baca itu tuduhannya adalah menghilangkan barang bukti yang kalau aku bilang kalau dilihat dari belakangnya dia mestinya bukan menghilangkan barang bukti ya, karena ini ada apa ya, perseteruan dengan orang lain yang akhirnya dia ngerasa oke, ini sudah selesai, udah settle gitu ya. Terus sama dia videonya di take down. Rasanya seperti itu story-nya. Cuman aku sendiri ya nggak begitu tahu untuk detailnya sih gitu. Cuman kalau aku bilang kalau dari situ mestinya uh, tidak ditangkap karena tuduhan menghilangkan barang bukti ya. Jadi kok rasanya agak aneh gitu loh untuk case yang satu ini gitu. Jadi memang banyak sekali spekulasi ya, kalau memang istilahnya si dokter ini tuh memang ada kemungkinan juga dia memang mendapatkan perlakuan yang tidak berimbang dari sisi hukumnya kan Iya, gitu Erika. oh. Nah, kalau misalkan kalau kita lihat dari sisi undang-undang kesehatan sendiri, nah kalau sepengetahuan Erika, kan yang namanya produk kosmetik itu kan untuk di negara kita kan juga cukup banyak variasinya. Tadi juga ada juga dari istilahnya negara-negara yang memang dari luar negeri kayak gitu Erika. Lalu kemudian sekarang sebetulnya kalau misalkan istilahnya yang aman buat para netizen itu untuk memakai kosmetik itu kira-kira apa yang perlu dilihat Erika? Apakah mereknya atau apanya begitu Erika? Ya, kalau aku sih terus terang belum pernah pakai brand yang lokal ya, dan kebetulan kalau seandainya kulitku ada isu juga aku datangnya ke dokter kulit, jadi emang spesifik dibuat untuk kulitku seperti itu. Kalau seandainya untuk guidance aja itu mungkin harus yang ada BPOM-nya kok. Karena untuk perawatan kulit itu biasanya BPOM tuh ngeluarin izin-izin seperti itu. Jadi kalau aku bilang untuk cari safe-nya sih harus ada BPOM-nya. Jadi memang istilahnya secara keamanannya yang namanya produk kosmetik dia harus mengantongi izin BPOM kan gitu Erika. Jadi biar Iya, istilahnya untuk dipakai itu memang sudah ada standar dari kita punya pemerintahan kan gitu. Nah, lalu kemudian sekarang kalau kan misalkan kalau lihat lagi istilahnya dengan munculnya banyak sekali produk-produk kosmetik gitu Erika. Misalkan istilahnya sudah ada izin BPOM-nya. Lalu kemudian ketika dipakai terus timbul iritasi. Pertanyaannya, apakah si konsumen ini bisa nggak dia mempersoalkan kepada produsennya gitu Erika? Kalau mempersoalkan biasanya bisa. Kita kan ada yang namanya YLKI ya. Itu biasanya untuk perlindungan konsumen seperti itu. Kita mungkin bisa report ke dia, terus habis itu nanti di follow up sama YLKI-nya ke produsennya seperti apa kayak gitu sih. Cuman untuk langsung apa ya, untuk produsennya itu sedikit susah karena siapa tahu kita ternyata kulit kita sensitif yang mestinya nggak bisa pakai produk itu juga bisa juga sih. Makanya aku paling kurang suka untuk mencoba sesuatu yang baru meskipun itu ada embel-embelnya apa ya, vitamin C lah, apalah yang sekarang lagi tren apa anti aging lah kayak gitu-gitu. Itu aku biasanya malas banget coba-coba. Jadi kalau aku sudah cocok dengan satu brand ya aku otomatis pakai dia aja gitu loh. Dan biasanya sih emang yang nggak ada bukan nggak ada chemical ya, yang tidak terlalu yang tidak terlalu banyak chemicalnya kayak gitu. Jadi ya balik lagi sih ini ke konsumennya. Cuman untuk serta-merta menuntut untuk produser itu sedikit susah karena itu biasanya kita harus ambil kayak polling lah berapa orang gitu ya, kalau sama-sama
pakai itu ternyata mengeluarkan suatu alergi di kulit kita atau apa, itu nggak bisa serta-merta cuman kita aja, tapi harus ada case-nya seperti mungkin 100 orang atau 200 orang yang dengan case yang sama kayak gitu. Jadi memang istilahnya tergantung dari jumlah konsumennya yang merasa terdampak ya dengan efek Iya. dari kosmetik. Nah, lalu kan ini kan misalkan kalau kita tadi kan memang yang namanya dunia kosmetik itu juga akrab kan dengan yang namanya itu seorang wanita kan gitu. Nah, lalu kemudian sebetulnya istilahnya kosmetik itu kalau menurut pendapat Erika sendiri itu yang ideal itu apakah memang ketika kita mau membelinya itu kita juga perlu nggak sih melihat kadar entah itu kandungannya apa atau kita cuma lihat oh ini ada BPOM-nya doang kemudian terus paling enggak ada masa expirednya atau cuman apa ya cuman lihat istilahnya oh paling enggak cuman minimal ada BPOM-nya deh gitu gimana Erika? Kalau aku lebih detail ya, kok maksudnya aku biasanya kalau beli suatu kosmetik meskipun itu brand yang sudah aku pakai lama, itu aku tetap lihat untuk kandungan di dalamnya. Biasanya ada apa ya? Aku banyak kecil-kecil gitu ya, itu biasanya aku yang lihat ini kira-kira bagus nggak. Kadang-kadang gini, terutama yang make up yang waterproof itu terlalu banyak apa ya? Chemicalnya yang kalau buat di kulitku itu nanti kayak kebakar gitu kalau aku pakai terlalu lama. Jadi itu yang aku harus hindari kayak gitu. Ada beberapa item yang too technical ya kalau aku sebutin di sini. Jadi itu ada sih. Tiap orang beda-beda sih kok. Maksudnya cewek kan kulitnya beda-beda. Jadi kalau aku sih yang jelas sedikit sensitif. Jadi kalau bisa sih sebentar udah dihapus kayak gitu. Jadi memang kalau menurut pendapat Erika sendiri juga memang Erika juga lebih detail ya untuk melihat kandungannya berapa persen kan gitu. Iya. Jadi emang Cuman expired date-nya aja atau BPOM-nya aja. Kadang-kadang di dalamnya itu ada beberapa varian chemical yang aku sendiri kalau pakai itu nggak bisa lama gitu. Dalam artian mungkin dalam 1 jam harus dihapus kayak gitu. Ya bagus sih di muka jadi nempel keren gitu ya. Cuman nggak bisa lama pakainya kayak gitu. Jadi memang ada beberapa zat tertentu yang memang istilahnya bisa berefek ya kalau emang terlalu lama dipakai yang gitu ya di kulit kan gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat kan dari case-nya si dokter ini kan memang dia sempat juga menyinggung adanya jumlah kadar yang seharusnya itu tidak boleh melampaui itu dalam kosmetik itu. Nah, kemudian juga kalau saya lihat lagi juga memang istilahnya udah ada izin POM-nya. Lalu pertanyaannya begini, apakah kemudian mungkin nggak sih suatu produk itu bisa lolos untuk istilahnya mendapatkan izin BPOM itu kalau memang tidak sesuai dengan seharusnya untuk dapat seperti itu, Erik? Kalau aku bilang sih mungkin aja sih kok. Kemungkinan tuh kayak waktu dia dites itu mungkin sampel yang dikirim itu tidak sama dengan yang diedarkan. Itu mungkin aja sih kayak gitu. Cuman kan kita balik lagi positive thinking ya dengan asumsi kalau ya upaya yang dikirim ke BPOM itu yang akan diedarkan seperti itu. Cuman ya balik lagi kalau kita jadi konsumen harus cermat-cermat terutama untuk produk yang baru-baru. Maksudnya yang kita nggak pernahnya pakai, terus tiba-tiba mungkin karena ini lagi diskon, ini ada artis yang pakai atau apa ambasadornya orang terkenal atau kita ngefans sama ambasadornya, itu kita harus lebih hati-hati sih kalau yang seperti itu. Jadi emang juga istilahnya buat para konsumen ini juga harus lebih mencermati ya terkait dengan produk kosmetik ini. Baik itu mengenai jumlah kandungan bahannya atau enggak juga terkait dengan BPOM-nya sampai dengan selainnya tanggal expirednya. Ini juga jangan hanya sebatas melihat ada apa namanya public figure itu yang menjadi istilahnya promosinya sehingga wah ini istilahnya bagus kan gitu. Jadi memang istilahnya apa ya perlu juga ya hati-hati dari kita selaku konsumen kan gitu. Nah lalu kemudian kalau menurut
Erika sendiri, ini kan memang case ini juga cukup istilahnya booming ya di beberapa media sosial kan gitu Erika. Nah, lalu kemudian kalau menurut pendapat Erika sendiri selaku para netizen, sebetulnya si dokter ini keliru enggak sih Erika? Misalkan dia mengupas mengenai istilahnya hasil temuannya sendiri gitu Erika. Iya, kalau aku bilang sih sah-sah aja ya. Kalau dia beropini di publik itu terserah personal, balik ke personal masing-masing. Cuman aku nggak tahu juga dia seperti apa gitu loh case-nya. Kadang-kadang kan ada orang yang mengeluarkan pendapat dengan cara yang kurang sopan kayak gitu. Jadi menyinggung beberapa pihak atau Hmm. dengan cara yang kasar seperti itu. Jadi ya balik lagi karena aku bukan followernya dokter ini, jadi aku nggak tahu video yang dia waktu menyampaikan pendapat itu seperti apa kayak gitu. Jadi kan istilahnya seharusnya kalau dari sisi dia opini sih oke ya, dia karena memang dia Iya, menyampaikan pendapatnya selaku dokter yang memang melakukan penelitian begitu. Jadi banyak dia memang iya, mengakunya kan memberikan itu dari hasil penelitiannya kan gitu. Nah, memang juga mungkin ya cara penyampainya pun juga ada yang keliru, entah mungkin dia menyinggung seseorang atau siapa sehingga sempat apa ya kemudian menjadi ramai di rame media. kan gitu. Nah, kalau misalkan kalau Erika lihat lagi, ini kan juga case-nya ini juga sempat juga si dokter ini kan kemudian tiba-tiba ditangkap begitu Erika. Nah, kemudian dengan dugaan tadi itu dia memang menghilangkan barang bukti gitu. Dan kalau kita lihat lagi Hmm. kan memang dalam istilahnya berita itu kan dugaannya memang dia kan ada yang dihapuskan dari dia punya IG Hmm. kan gitu Erika. Nah, lalu kemudian sekarang pertanyaannya begini, untuk membuktikan dia istilahnya melakukan tindakan seperti itu dari mananya kan gitu. Karena kan itu account sudah disita ya, password plus ID-nya. Iya. Lalu cara bisa membuktikan dia melakukan itu dari mana gitu loh Erika. Gimana? Iya, terus terang ini yang agak aneh ya kok. Maksudnya gini, kalau emang ini case-nya emang bisa jalan ya kenapa nggak dari dulu-dulu gitu loh. Ini kan Hmm. case-nya udah dari tahun kapanan itu kan mereka rame di sosial media. Kenapa nggak udah polisinya langsung ya udah kamu apa ditangkap kayak apa kalau emang bener waktu itu emang ramenya waktu itu kan gitu. Kok ditangkapnya baru sekarang-sekarang yang sudah hampir apa ya udah mulai mereda gitu Hmm. kan untuk aksinya. Jadi kalau aku bilang sih ini sedikit aneh karena kalau dibilang menghilangkan barang bukti ya itu loh kayak waktu dia take down dia punya video mungkin udah dari tahun kemarin ya kalau nggak salah. Terus abis itu sekarang baru diperkarakan kan apa ya gitu loh. Kalau emang mau diperkarakan ya udah kemarin-kemarin gitu. Kalau toh untuk masalah video rasanya ya dari pihak lawannya pasti sudah nyimpen lah ya gitu loh. Kalau kalau emang udah berseteru kan sudah saling lapor-laporan nih di kepolisian. Mestinya kan yang dari lawannya sudah punya bukti untuk video-video itu yang sebelum dia di take down kayak gitu. So, mestinya nggak isu, cuman agak anehnya kenapa baru sekarang gitu loh yang diperkarakan dan tuduhannya menghilangkan barang bukti. Kenapa gitu? Kenapa nggak apa pencemaran nama baik itu lebih apa ya lebih mengena rasanya daripada menghilangkan barang bukti kan agak aneh sih gitu loh kalau buat aku. Iya, jadi memang istilahnya apa ya? Kalau dilihat kan memang case-nya juga memang sudah berlangsung cukup lama Erika. Jadi sempat dia kan memang Hmm. dia ada berseteru dengan salah satu public figure kan, lalu kemudian juga memang istilahnya sempat juga tidak ada perkembangannya, kemudian tiba-tiba langsung booming lagi kan gitu Erika. Jadi memang juga Iya agak kok. sedikit aneh sih dalam sisi memang dia
mendapatkan sanksinya seperti itu. Dan misalkan kalau Erika sendiri kan, istilahnya juga selaku istilahnya para netizen. Sebetulnya kalau Erika mendapatkan edukasi terkait dengan kosmetik yang menurut si orang yang memberikan itu adalah berbahaya. Itu apakah kemudian Erika di sini merasa pertama terbantu dengan apa yang disampaikan? Kedua, apakah merasa juga apa ya, merasa rugi dengan informasinya? Begitu Erika. Kalau aku pribadi sih di mana-mana kalau dapat informasi itu pasti membantu ya. Kok kadang-kadang kan kita nggak pay attention gitu kan. Terus begitu ada orang yang nginfoin, jangan pakai ini loh, ini gini-gini. Jadi tadinya yang kita mungkin kita karena ngelihat public figure-nya, oh keren ya, gini-gini. Kita kan termakan iklan nih, gitu. Tapi kalau ada yang ngingetin itu berarti kita ada remnya, maksudnya. Iya kan, jadi kita mikir, iya mungkin emang nggak bagus ya, atau mungkin emang sedikit bahaya atau apa itu. Jadi kita mikir untuk beli produk itu 2-3 kali sebelum membeli kayak gitu. Jadi kalau aku bilang sih, kalau aku ada yang infoin, mengedukasi itu aku terima kasih banget sih. Gitu. Jadi memang istilahnya secara netizen juga memang dia ada beberapa yang pro dan kontra kan gitu. Jadi kalau memang ada yang mengatakan, oh ya memang justru istilahnya harus ada yang memang memberikan hal seperti ini. Karena kan juga kalau gitu kita kalau mau pakai juga gimana kalau tidak ada yang memang melakukan riset sendiri kan gitu Erika. Kedua juga ada yang memang istilahnya mengatakan ini apakah kemudian tidak kayak istilahnya apa ya membuat dagangan orang itu menjadi tidak laku begitu. Apakah sampai seperti itu Erika sebenarnya? Gimana? Iya, ini pro kontra sih kok. Iya kalau aku bilang ya selama itu produknya fine aja, maksudnya dia tidak menyalahi aturan, dia tidak mengandung bahan yang berbahaya, itu mestinya sih oke gitu. Cuman balik lagi kadang-kadang nih cara penyampaian kita yang mungkin nggak pas, atau kadang-kadang ada orang yang super baper, yang kita ngomong sedikit mereka kesinggung kayak gitu. Jadi ya itu tadi nggak gampang sih, apalagi kalau di dunia maya ini kan yang lihat nggak lokal ya, maksudnya nggak cuma satu area ini aja, tapi siapapun yang bisa mengakses internet itu dia bisa lihat kita punya sosial media dan semua kita punya opini kan seperti itu. Cuman ya balik lagi sih, kalau setiap saat tuh pro kontra pasti ada sih kok ya. Kalau aku pribadi ya, aku sih lebih seneng kayak ada orang yang bantuin ya, maksudnya mengedukasi itu one in the million kalau buat aku. Jarang ada orang yang mau seperti itu kayak gitu. Jadi memang istilahnya kalau dilihat dari sisi kegunaannya memang ya informasinya itu cukup membantu ya Rika ya bagi para netizen biar mendapatkan semacam kayak knowledge baru. Ternyata untuk beli itu mesti kita harus perhatikan ini kan gitu. Jadi biar mereka juga tahu ternyata kalau sampai ambang sekian itu jangan sampai kemudian dibeli karena memang ada istilahnya faktor yang memang bisa membahayakan kan gitu Rika. Jadi juga nggak sampai salah 100% kan gitu. Maksudnya juga nggak sampai kemudian apa ya istilahnya ya itu juga lah itu salah satu memang dampak negatif ya kalau emang istilahnya berani meriset sesuatu dia juga berani menayangkan ya pasti ada beberapa istilahnya baik itu produsennya yang memang kebetulan juga mungkin lagi nonton kemudian waduh ini Isa apa saya punya dagangan ini nggak laku dong kan gitu ya. Ya efek ya, karena juga itu juga salah satu juga memang salah satu efeknya kan begitu Erika. Nah, lalu iya sih kok. Misalkan Erika tuh selaku produsen misalkan, kemudian ada salah satu netizen, kemudian dia juga mereview produknya Erika.
Nah, lalu kemudian dengan posisi yang sama, Erika selaku produsen, apa yang muncul dalam benak Erika? Kalau aku sih simple sih kok. Maksudnya kalau ada seseorang yang mengklaim produkku itu merugikan, aku pasti gampang sih. Maksudnya selama emang aku bener ya gitu loh. Aku pasti bawa ke lab, aku cekin, terus habis gitu udah secara prosesnya itu transparasi, aku tunjukin semua ke netizen 62, ini loh kita ngecek ke lab seperti ini, hasilnya seperti ini, nggak ada yang kita tutupin kayak gitu. Itu otomatis mau nggak mau udah apa ya, menghilangkan segala opini-opini yang meragukan produkku kayak gitu. Jadi memang kalau dari sisi Erika sendiri juga apa istilahnya nggak sampai kemudian merasa wah saya punya produk ini bisa nggak laku ini kan gitu. Kalau Erika lebih condong kepada ya. Enggak, kalau aku sih simple sih. Kalau kayak gitu aku pasti jawabnya dengan sains karena percuma juga rame di media buat apa, kecuali emang aku butuh untuk marketing ya gitu. Biar viral dulu, abis itu baru aku tunjukin ya. Namanya orang dagang ada gitu-gitunya. Cuman kalau dari aku pribadi lagi nggak mau ribet sih gitu loh. Semuanya tak show lewat sains kayak gitu. Oke. Jadi kemudian untuk konklusinya nih, kesimpulannya untuk tema kita buat hari ini itu apa buat para netizen dari Erika? Kalau aku sih balik lagi untuk terutama ini untuk undang-undang ITE ya, itu adalah cara kita untuk menyampaikan atau menyalurkan pendapat tuh harus yang baik, tidak dengan cara kasar atau menyinggung orang lain kayak gitu. Ya kecuali kalau emang niatnya bikin konten, bikin viral gitu lain cerita ya gitu. Cuman kalau emang cuman niatnya edukasi masyarakat, mungkin aku nggak tahu kalau ada pihak-pihak yang tersinggung ya itu udah lumrah, udah wajar kayak gitu. Cuman gimana aja kita nyingkapin untuk feedback atas konten yang kita publish kan seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi yaitu adalah sarannya misalkan untuk para netizen yang ingin membuat konten yang serupa dengan si dokter ini, maka alangkah baiknya juga hanya memberikan edukasi terkait dengan istilahnya jumlah bahan-bahan yang memang tidak seharusnya boleh melampaui batas. Dan untuk nama produknya alangkah baiknya juga jangan kemudian diekspos terlalu barbar kalau orang bilang, karena memang itu juga memang salah satu pemicunya, karena saya yakin itu akan menggelitik dari si pemilik brandnya, entah itu selaku brand istilahnya perwakilannya ataupun pemiliknya. Dia memang istilahnya lebih bijaklah dalam mengedukasi, jadi biar nggak sampai kemudian langsung tembak sasaran kepada merek ini, wah ini bakal jadi ya apa ya apalagi itu kan di dunia sosial, jadi memang istilahnya pasti juga banyak yang menonton, dan juga kalau dilihat dari sisi kewajarannya memang kalau sisi produsennya juga pasti ada yang khawatir lah dengan cara-cara seperti itu. Jadi ya memang alangkah baiknya bagi para netizen itu jangan memberikan temuannya itu kemudian dalam bentuk produk yang langsung namanya lengkap, bisa menggunakan inisial itu aja. Jadi biar istilahnya di sini tidak sampai kemudian langsung seperti knock out kan gitu Erika, kayak menghantam gitu kan ya. Gimana kan gitu ya, dia cuma itu aja di istilahnya. Semoga para netizen ini bisa mengerti kan gitu. Oke, sampai di sini ya dari kita pada tema kita hari ini, dan bagi yang sudah nonton jangan lupa like, kemudian komen dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi yang berikutnya ya guys. Bye-bye.